Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Terpujilah nama Tuhan, karena dengan kuasa kasih Tuhan yang selalu menjadi bagian kehidupan kita semua, sehingga kita boleh berada di hari Minggu yang keempat, tanggal 27 September tahun 2020. Kita akan bersama-sama mengagungkan Tuhan lewat ibadah. Tentunya sekali lagi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dengan kasih-Nya kita masih sehat dan kuat, dan kita boleh mengagungkan Tuhan lewat persekutuan ibadah di hari Minggu yang kudus ini. Baik kita yang beribadah di rumah gereja, bahkan kita yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Saudara-saudara, Majelis Jemaat Gemim Saitun Karombasan Ranotana Weru mengucapkan selamat hari Minggu. Kita akan menggunakan tata ibadah hari Minggu bentuk 4, dan ibadah kita saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Markus Gobin Bonde, Sarjana Teologi. Marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah ini dengan melakukan bersama pujian Cahaya Siang. Cahaya siang, cahaya Selamat pagi saudara-saudara. Tema ibadah kita ialah Gereja Masehi Injili Minahasa, Gereja Misioner. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nats pembimbing dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 5 dan 6. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah nama-Mu. Inilah kami jemaat-Mu. Di hari Minggu ini, kami datang beribadah kepadamu. Dalam panggilan-Mu ya Tuhan, dan kami tahu itulah anugerah kepada kami. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk persekutuan ibadah ini sekalipun saat ini kami beribadah di rumah masing-masing. Ya Tuhan, kami mohon dalam kasih-Mu yang besar, berkenanlah Engkau menganugerahkan persekutuan yang indah dengan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara jemaat, bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah nama-Mu. Inilah kami umat kepunyaan-Mu yang Engkau anugerahkan. Persekutuan dengan Tuhan di hari Minggu ini. Hari Minggu yang Tuhan anugerahkan kepada kami supaya kami boleh mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan dalam kemuliaan ilahi. Kami menyadari ini berkat-Mu kepada kami, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu yang besar di setiap hari kehidupan kami. Ya Tuhan, sebagai umat-Mu Engkau memanggil kami
untuk senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan dari sana kami beroleh berkat supaya kami menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami mengaku kepadamu Bapa, banyak kali kami belum menjadi berkat, padahal kehidupan kami sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Banyak kali kami masih menahan berkat, terutama berkat keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Kami sangat jarang mewartakan karya selamat Tuhan kepada sesama kami. Kami menyadari hal ini Tuhan. Padahal ada banyak sekali peluang kesempatan di mana memungkinkan kami untuk menjadi pembawa kabar selamat, kabar sukacita. Tapi banyak kali kami menahan mulut kami untuk mengucapkan kata-kata berkat, kata-kata selamat. Ampuni kami Tuhan. Kami juga sangat menyadari sikap hidup kami yang banyak kali belum menggambarkan pewarta-pewarta keselamatan kepada orang lain. Karena banyak kali sikap hidup kami sungguh berbeda dengan ucapan-ucapan kami. Kami menyadari hal itu ya Tuhan. Pada kami masih ada kesombongan, ada tinggi hati, ada keangkuhan, ada kekerasan hati. Kami menyadari hal ini Bapa. Karena itu saat ini di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, kami mengaku dosa kami. Seraya memohon Engkau berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, dengarlah. Amin. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kau
Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah nama-Mu di hari Minggu ini. Kami bersyukur kepadamu. Kami yakin selalu ada firman yang Tuhan sediakan bagi kami di masa-masa anugerah saat ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, anugerahkan kepada kami Roh Kudus-Mu. Anugerahkan kepada kami telinga yang senantiasa rindu untuk mendengarkan. Anugerahkan kepada kami hati yang senantiasa terbuka untuk ditaburi oleh firman. Bapa, kami yakin dalam kuasa-Mu niscaya nama-Mu dimuliakan. Berkenanlah Engkau menyatakan itu Bapa. Terpuji nama-Mu. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari kita membaca Alkitab, kitab Kudus Perjanjian Baru, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membaca demikian pembacaan Alkitab. Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha, tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kami. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Demikianlah
pembacaan Alkitab. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Dalam situasi pandemi coronavirus 19 di tahun 2020 ini, Gereja Masehi Injili Minahasa merayakan hari ulang tahun ke-86 tahun Gemim bersinode. Gereja Masehi Injili Minahasa terbentuk atau ada sebagai gereja sebagai hasil dari pemberitaan Injil. Ratusan tahun yang lalu banyak sekali penginjil yang melaksanakan pekabaran Injil di tanah Minahasa ini. Lalu kemudian ada penginjil yang diutus oleh lembaga penginjilan NZG datang ke tanah Minahasa, kemudian mereka memberitakan Injil dan terbentuklah jemaat yang ada di Minahasa ini. Dalam persekutuan-persekutuan yang terbentuk kemudian pada tahun 1934, Gereja Masehi Injili Minahasa berdiri sendiri sebagai satu gereja yang bersinode sendiri. Hingga kalau dihitung sampai sekarang kita sudah 86 tahun berdiri sebagai satu gereja yang bersinode dengan memakai nama Gereja Masehi Injili di Minahasa. Saudara-saudara sekalian, kata Injili itu menunjuk pada bahwa gereja kita ini adalah gereja yang merupakan hasil penginjilan dari para penginjil yang datang ke tanah Minahasa ini. Dan memang demikian bukan, bahwa gereja-gereja terbentuk dari hasil penginjilan. Ada orang-orang yang datang menginjil, memberitakan Injil, lalu terbentuklah persekutuan orang-orang yang percaya. Nah, saudara-saudara perhatikan baik-baik bahwa gereja kita ini adalah gereja yang merupakan hasil penginjilan. Ini patut digarisbawahi, harus digarisbawahi, supaya kita memahami bagaimana berdirinya satu persekutuan yang kemudian melembaga menjadi gereja, itu berdiri di atas jerih payah para penginjil yang datang. Bahkan sampai dengan mengorbankan nyawa mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita sebagai persekutuan Gereja Masehi Injili Minahasa sudah 86 tahun bersinode. Tadi kami katakan, Gemim adalah hasil penginjilan, dan karena itu juga sejak mulanya Gereja Masehi Injili Minahasa memang sudah juga menjadi pewarta Injil, pekabar Injil. Artinya sebagai gereja yang berdiri sebagai hasil penginjilan, kita yang sudah melembaga punya tanggung jawab untuk melaksanakan pekabaran Injil. Karena itu sejak tahun 30-an Gereja Masehi Injili Minahasa sudah mengutus penginjil-penginjil ke berbagai tempat, terutama di negara Indonesia ini. Sampai ke daerah Batakaro ada penginjil yang diutus, dikirim oleh Gemim sejak tahun 30-an. Di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, di Kalimantan, sampai dengan di Irian.
sudah ada utusan-utusan penginjil yang dikirim oleh gereja untuk memberitakan Injil. Sebagai wujud dari gereja kita ini adalah gereja yang injili. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja yang injili adalah gereja yang dinamis, yang hidup. Dan itulah gereja. Sekalipun memang harus mengalami banyak sekali tantangan-tantangan dalam kerja pelayanan ini. Banyak sekali kendala, baik dari luar maupun dari dalam persekutuan itu sendiri. Saudara-saudara, bacaan kita saat ini dalam kitab Galatia ini adalah cerita bagaimana Rasul Paulus menceritakan kepada orang-orang atau jemaat yang ada di Galatia. Ketika Rasul Paulus menyampaikan laporan dari pelayanannya dalam penginjilan yang dia lakukan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita ketahui Paulus ini adalah seorang yang betul-betul dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan penginjilan, dan dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, bahkan lintas negara, lintas benua. Kalau sekarang ini dalam peta sekarang ini, itu berarti bahwa Paulus harus bertemu dengan orang-orang yang berasal dari berbagai suku bangsa. Nah, di sini persoalannya. Injil pertama-tama hadir diberitakan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi, sehingga sangat melekat Injil itu pada orang-orang Yahudi. Ada pemahaman bahwa orang-orang yang menerima Injil harus mengikuti aturan-aturan, tradisi-tradisi kehidupan agama Yahudi. Nah, di sini persoalan yang kami katakan tadi kan, Paulus memberitakan Injil jauh sampai ke pelosok-pelosok di tanah Asia Kecil, bahkan kemudian sampai ke Eropa. Itu berarti dia berhadapan dengan orang-orang bukan Yahudi. Tapi kepada mereka dia beritakan Injil. Dia sampaikan kabar sukacita, kabar keselamatan itu. Nah, ketika dia pulang kembali dari pelayanan pekabaran Injil, dari kota ke kota, dari negara ke negara, maka dia harus menyampaikan itu kepada rekan-rekan mereka, yaitu kepada, di sini disebutkan, kepada sidang yang ada di Yerusalem. Di sana ada disebut dalam bacaan kita tadi, ada 3 orang yang merupakan soko guru jemaat, ya, itu jelas dalam bacaan kita tadi. Di ayatnya yang ke-9, ya, ada Yakobus, Kefas, dan Yohanes. Kepada mereka Paulus menyampaikan bagaimana Tuhan telah berkarya dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan dengan saksama uraian-uraian yang disampaikan oleh Paulus dalam bacaan kita. Paulus bukan memberi pertanggungjawaban kepada 3 orang yang merupakan soko guru ini dalam sidang di Yerusalem. Bukan, ya. Tetapi dia menyampaikan kepada mereka bagaimana Allah berkarya dalam kehidupannya
untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak bersunat. Injil adalah kabar keselamatan tentang Yesus Kristus yang adalah juru selamat. Dan Injil adalah milik Kristus. Kemudian orang-orang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Berita untuk memberitakan Injil disampaikan kepada orang-orang. Memang pada waktu itu sebagai satu persekutuan, ya, hari Pentakosta Roh Kudus turun, ya, kepada murid-murid Yesus sampaikan, beritakan Injil. Jadi kepada persekutuan itu. Tetapi Injil itu adalah milik Kristus yang harus disampaikan kepada semua orang. Sekali lagi, Paulus tidak bertanggung jawab kepada 3 orang yang merupakan soko guru itu. Dia menyampaikan kepada mereka bagaimana Allah berkarya dalam kehidupannya. Karena itu, saudara-saudara, kita perhatikan ada 2 ayat yang sangat penting dalam rangkaian bacaan ini. Ketika Paulus mempertanggungjawabkan pelayanan pekabaran Injilnya itu kepada Tuhan yang disampaikan kepada sidang yang ada di Yerusalem itu. Di ayat yang ke-7 dan di ayat yang ke-9. Kita lihat di situ dia berkata begini. Tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat. Itu pertama. Lalu kedua di ayat 9. Dan setelah mereka melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Jadi 2 hal ini yang disampaikan oleh Paulus untuk menyatakan bahwa Tuhan betul-betul memakai dia untuk menjadi alat pekabaran Injil itu. Jadi perhatikan bahwa Tuhan yang menyatakan kepadanya, Tuhan yang memerintahkan kepadanya. Memang kalau kita ikuti dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16, Torah akan temukan di situ bahwa untuk memberitakan Injil sampai ke Eropa, Tuhan sendiri yang datang melalui penglihatan kepada Paulus. Melalui penglihatan ada orang Makedonia yang datang kepadanya dalam satu penglihatan dan berkata, datanglah kemari dan tolonglah kami. Sehingga Paulus yang pada waktu itu ada di Troas, di daerah Asia Kecil, dia harus menyeberang ke daerah Makedonia. Itu daerah Eropa. Nah, jelas sekali bahwa pemberitaan Injil yang diemban oleh Paulus untuk diberitakan bukanlah berasal dari manusia, tapi dari Tuhan. Itu jelas di ayat yang ke-7. Mereka melihat kepadaku bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat. Kemudian mereka melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Saudara sekalian, menjadi hamba Tuhan adalah anugerah, adalah kasih karunia. Sekali lagi, ingat baik-baik. Menjadi hamba Tuhan itu adalah kasih karunia. Itu adalah anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan ini sangat diyakini oleh Paulus sebagai bahagian yang Tuhan anugerahkan kepadanya melalui satu proses yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat, kita baca di pasal 1 itu, kitab Galatia pasal 1. Bagaimana
kuasa Tuhan yang bekerja pada Paulus sehingga dia menjadi rasul. Nah, ini dilihat oleh 3 orang yang merupakan soko guru di Yerusalem, Yakobus, Kefas, dan Yohanes. Ada kasih karunia yang Tuhan karuniakan kepada Rasul Paulus. Nah, bagaimana mereka tahu bahwa pada Paulus ada kasih karunia? Bagaimana mereka tahu? Pada seorang hamba Tuhan, kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepadanya ini dapat terketahui dari apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Kita hanya bisa berkata bahwa kita beroleh kasih karunia Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan ketika ada yang kita kerjakan. Paulus datang kembali ke Yerusalem dari pekabaran Injil, dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara lain, berhadapan dengan berbagai-bagai pergumulan, berbagai tantangan, bahkan berbagai-bagai ancaman menyangkut kehidupan. Dan di sana terjadi begitu banyak keajaiban-keajaiban. Dan terjadi perubahan-perubahan nyata. Ada orang-orang yang betul-betul bertobat dan mengalami keselamatan. Inilah indikator bahwa ada kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada seorang hamba. Dan ini tidak bisa dimanipulasi. Kita tidak dapat mengada-ada. Tidak bisa. Seorang hamba Tuhan adalah seorang yang di dalamnya Tuhan berkarya. Di dalamnya ada kuasa ilahi, dan oleh kuasa itu ada begitu banyak orang yang boleh menjadi percaya. Dan ini ada pada Paulus, terjadi pada Paulus. Dan karena itu saudara-saudara, ya diakui oleh 3 orang yang merupakan soko guru di Yerusalem. Itu ditandai dengan di ayatnya yang ke-9 ya. Bahagian akhir di situ disebutkan bagaimana Yakobus, Kefas, dan Yohanes berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Saudara-saudara yang dikasihi kita, ini yang kami maksudkan tadi sebagai wujud daripada kebersamaan. Bagaimanapun juga Paulus dan Kefas, Yakobus, Yohanes, mereka adalah sama-sama hamba Tuhan yang selalu harus ada dalam satu persekutuan. Persekutuan sebagai hamba-hamba Tuhan yang harus saling menopang dan saling mengakui. Paulus menyampaikan kuasa Tuhan yang bekerja, berkarya kepada mereka. Dan mereka berjabat tangan sebagai tanda persekutuan. Saudara, persekutuan yang kuat, persekutuan yang kokoh. Di sana niscaya akan keluar firman yang membawa keselamatan. Bersyukur Gereja Masehi Injili Minahasa 86 tahun sebagai bahagian dari Gemim. Mari sebagai persekutuan jemaat Zaitun Karubasan Rano Tanawir, kita pererat persekutuan, perkuat persekutuan kita. Sekalipun sekarang ini kita beribadah dari rumah ke rumah, di rumah masing-masing, tapi ingat bahwa ada kuasa yang mempersekutukan kita. Itulah kuasa Tuhan. Itulah kuasa ilahi. Terpuji nama Tuhan. Selamat merayakan Gemim bersinode ke-86 tahun. Tuhan memberkati Gemim. Amin. Saudara-saudara jemaat,
marilah kita memberi persembahan syukur dalam ibadah ini, sambil kita dengan sukacita menyanyikan nyanyian Bawa Persembahanmu. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk persekutuan yang boleh terjadi di hari Minggu ini. Kami berterima kasih untuk kebersamaan yang boleh kami alami dengan Tuhan di hari Minggu ini. Kami yakin kebersamaan dengan Tuhan juga adalah kebersamaan dengan seluruh orang percaya yang selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berterima kasih sebagai satu persekutuan kami terikat dalam satu semangat bersama. Saat ini kami bersyukur sebagai satu persekutuan Jemaat Zaitun Karobasan Ranu Tanah yang adalah bahagian dari Gereja Masehi di Injili di Minahasa. Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami menyadari bahwa sebagai persekutuan jemaat kami terbentuk dari hasil pekabaran Injil. Kami berterima kasih Bapa untuk apa yang boleh kami terima dari Tuhan melalui hamba-hamba-Mu yang dengan penuh sukacita dalam segala perjuangan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, laksanakan penginjilan. Kami mengucap syukur untuk bagaimana persekutuan jemaat terbentuk. Kami berterima kasih di tahun 2020 ini. Sebagai persekutuan Gereja Masehi Injili di Minahasa, kami boleh merayakan 86 tahun Gemim bersinode. Gemim berdiri sendiri sebagai satu persekutuan dalam tanggung jawab yang ada sebagai gereja Injili. Kami berterima kasih
Tuhan buka-buka jalan, hingga sebagai persekutuan gereja, kami juga boleh mewujudkan Injili itu dalam bergereja. Terima kasih Tuhan, sejak tahun 30-an, ada orang-orang yang Engkau pakai, Engkau anugerahkan untuk menjadi pekabar-pekabar Injil. Terima kasih untuk pemberian diri mereka melalui Gereja Masehi Injili Minahasa, sehingga di berbagai pelosok di Indonesia ini masyarakat boleh tersentuh oleh pekabaran Injil yang dilaksanakan melalui Gereja Masehi Injili Minahasa. Kami berterima kasih. Hasil pekabaran Injil itu boleh terbentuk persekutuan-persekutuan jemaat yang melembaga sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Tolonglah kami sebagai gereja-Mu untuk terus-menerus giat tekun dalam melaksanakan kerja penginjilan ini. Kami sangat menyadari Bapa, seperti firman, betapa sangat berartinya persekutuan untuk menopang pekabaran Injil. Bapa, tolonglah kami sebagai persekutuan Gereja Masehi Injili Minahasa di Jemaat Zaitun Karombasan Rano Tanah Bir. Erat-eratkan kami dalam kebersamaan sebagai satu persekutuan, karena kami tahu Bapa bahwa eratnya persekutuan ini juga adalah bahagian dari pemberitaan Injil. Kami sangat menyadari ada banyak sekali ancaman, tantangan dalam kehidupan persekutuan kami di Jemaat Zaitun ini. Kami berharap pertolongan Tuhan kepada kami. Para pendeta, guru agama, penatua, syamas, semua perangkat pelayanan yang Tuhan hadirkan dalam pelayanan, pererat persekutuan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga mengucap syukur kepada-Mu bahwa sampai saat ini Gereja Masehi Injili Minahasa tetap dalam kuasa ilahi Tuhan, dan kami berharap Bapa, di tengah begitu banyak godaan cobaan terhadap persekutuan Gereja Masehi Injili Minahasa, Tuhan tolong supaya pemimpin-pemimpin gereja kami betul-betul ada dalam kuasa ilahi Tuhan. Mereka tetap taat setia menjadi hamba Tuhan, hamba yang memberitakan kabar kesukaan, kabar tentang Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Sebagai bahagian dari persekutuan masyarakat Indonesia, kami juga terus berdoa kepada-Mu untuk pergumulan yang kami hadapi sekarang. Bapa, beri hikmat kepada kami untuk bagaimana secara bersama-sama menanggulangi bencana yang melanda dunia ini. Beri hikmat dari Tuhan. Kami sangat menyadari Bapa keterbatasan kami, ketidakmampuan kami. Kami tahu Tuhan yang Maha Kuasa. Kami berharap pertolongan-Mu kepada kami Tuhan. Pada pemimpin-pemimpin bangsa kami, pada pemimpin-pemimpin daerah kami, tolong kami. Terima kasih Bapa. Kami juga sangat menyadari bahwa ancaman-ancaman ini menyangkut kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Sebagai hamba-hamba-Mu, kami mohon perlindungan daripada-Mu Tuhan. Kami sangat menyadari kelalaian-kelalaian, keterbatasan kami. Ancaman bisa terjadi kapanpun, dimanapun. Dalam segala usaha-usaha kami untuk menangkal virus corona, kami mohon perlindungan dari Tuhan. Kami mohon pertolongan dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga bersyukur kepada-Mu bahwa kepada kami masih tetap ada berkat yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kesulitan hidup yang ada, sehingga ada sesuatu yang boleh kami bawa kepada-Mu sebagai persembahan.
Tuhan, terimalah persembahan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami teringat juga mereka yang ada dalam penderitaan-penderitaan karena kekurangan-kekurangan. Tuhan, kasihani, tolong mereka. Buka jalan pada mereka, Bapa. Dalam kuasa-Mu yang besar, dalam kasih-Mu yang besar. Begitu juga mereka yang ada dalam keadaan sakit, dalam belenggu-belenggu penderitaan sakit, sehingga ada keterbatasan gerak pada mereka. Tuhan, kasihani mereka. Tolong mereka. Dalam kuasa ilahi daripada-Mu Tuhan, kami berharap mereka boleh beroleh kesembuhan dalam kuasa ilahi dari Tuhan. Terima kasih banyak, Bapak. Kami juga berdoa memohon kepada-Mu untuk mereka yang ada dalam pergumulan-pergumulan karena ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Kami berdoa untuk mereka, Tuhan, kuatkan, hiburkan mereka. Terima kasih banyak, Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami. Inilah syukur dan permohonan kami kepadamu. Kami bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, kita menyanyikan nyanyian penutup ibadah ini. Gereja bagai bahtera. Saudara-saudara jemaat, sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudara jemaat, demikianlah ibadah minggu ini, hari Minggu tanggal 27 September tahun 2020.
Tuhan memberkati. Salam.